Oke guys, balik lagi di Ngobrol Sejarah, podcast yang ngebahas sejarah Indonesia tapi pakai bahasa yang asik banget. Yoi, kali ini kita mau bahas kabinet, satu kabinet yang ya periodenya nggak lama-lama banget tapi isinya banyak dramanya. Betul, nama kabinetnya itu Kabinet Sukiman. Ayo dengerin deh, biar nggak penasaran. Biar dulu nggak tahu cuman Sukiman itu tanggal doang. Bener banget. Banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari kabinet ini. Contohnya seperti politik, koalisi, sama drama luar negeri nih. Oke, udah siap. Yuk langsung aja masuk segmen pertama. Oke, pertama-tama gue mau nanya, Sukiman tuh siapa sih? Kok tiba-tiba bisa jadi Perdana Menteri? Jadi gini, setelah kabinet Natsir jatuh gara-gara gak dapat pendukung, Presiden Soekarno ini nunjuk dua orang. Pertama ada Sukiman dari Masyumi, yang kedua ada Sidik dari PNI. Nah, mereka berdua ini ditunjuk untuk membentuk kabinet yang baru. Dan akhirnya mereka bikin koalisi Masyumi plus PNI. Terus lahir deh kabinet Sukiman tanggal 2 April 1951. Sukiman itu jadi Perdana Menterinya, terus waktunya itu Sultan Bidadari. Nah, tapi yang lucu tuh gini nih. Partainya satu kubu, tapi sih campur aduk. Isinya itu ada Masyumi, ada PNI, dan juga ada partai lainnya juga tuh. Ada PPIR, ada Parkindo, dan juga Partai Katoliknya juga tuh. Dan juga ada non-partai juga loh. Kayak All Star gitu ya. Tapi Iya. kadang kebanyakan bintang tuh malah nggak kompak. Tahu sendiri kan yang top-top pada punya ego masing-masing sama ambisi masing-masing. Bener juga sih. Tapi waktu itu tujuannya bener, untuk menjaga keamanan negara. Soalnya waktu itu Indonesia tuh lagi banyak masalah dalam negeri setelah bubarnya RIS. Nah, tapi masalah dari awal tuh udah kelihatan rapuh. Apalagi Mas Yumi Openi tuh punya kepikiran yang berbeda, apalagi soal kebijakan luar negeri sama agama. Oh, berarti ibaratnya kayak dua orang yang kerja bareng, tapi cuma karena mereka tuh lagi sama-sama butuh tim, bukan karena mereka cocok. Ya sebenarnya jalan sih jalan, cuma pasti sering berantem kan jadinya. Oke, terus nih, emang mereka ngapain aja sih selama periodenya? Lumayan sih sebenarnya, mereka tuh fokus ke keamanan sama ketertiban biar negara tuh nggak chaos. Nah, mereka juga udah ada rencana buat bikin pemilu karena waktu itu sistem demokrasi di Indonesia belum cukup mapan. Dan juga mereka punya misi juga loh untuk menaikkan kesejahteraan rakyat, terutama untuk buruh dan juga petani. Mereka juga mulai bahas THR loh, walaupun mereka belum dapat sih. Plus mereka mulai beresin tentang agraria, bikin hukum tanah yang adil buat para petani. Itu penting banget waktu itu. Nah, jadi sebenarnya tentang program itu udah bagus. Cuma pelaksana aja nggak semua jalan. Berkat nih kayak orang mau diet, tapi kalau malah benar pemilu. Relatable. Tapi benar ada effort lah. Terutama buat bantu usaha kecil biar ekonomi kerakyatan tuh bisa meningkat juga. Nah, oke, kabinet ini kan tapi baru jalan setahun, kok udah bubar aja? Wah, ini nih mulai masuk ke gosipnya. Jadi pertama tuh ada masalah internal. Masyumi sama PNI itu beda pendapat soal aliran barat. Yang satu pengen keras, yang satu pengen damai ya. Iya. Ribut dah. Tapi puncaknya itu pas Menteri Luar Negeri kita Bapak Ahmad Subarjo tanda tanganin perjanjian sama Amerika Serikat. Itu kayak Indonesia tiba-tiba netral sama blok barat, padahal kita ngakunya netral. Jadi rame deh. Terus partai lain tuh langsung protes, termasuk si Natsir itu sendiri. Loh, Natsir itu kan dulu temennya si Sukiman. Ya temen, tapi musuh dikit lah. Natsir gak dilibatin di kabinet, terus ngasih kritik tajam banget. Belum lagi ada drama sama militer. Menteri Kehakiman waktu itu ngebebasin tahanan politik yang dianggap militer tuh ya tuh orang bahaya. Jadinya makin chaos ya. Sukiman akhirnya dibalikin ke mandat pada tanggal 23 Februari 1952 dan resmi bubar pada 3 April 1952. Kacau ya, belum setahun udah bubar. Kayak startup baru launching, udah tutup aja sebelum dapat investor. Padahal awalnya kelihatan solid, tapi Masyumi sama PNI tuh ibarat kerja kelompok, beda jurusan, gak nyambung, tapi sering buat selek. Apalagi pas Indonesia tanda tangan Mutual Security Act sama Amerika Serikat, jadi kelihatan condong banget ke blok barat. Partai lain langsung ngegas, soalnya itu langkah penting tapi diam-diam gak diajak rebukan.
Plus di dalam negeri juga ada nggak akur, partai tarik-tarikan kepentingan, kabinet juga jadi nggak jalan deh. Nah, akhirnya Sukiman mundur tuh Februari tahun 1952. Umurnya pendek banget, padahal programnya belum cukup maksimal. Dari sini kita belajar, bikin koalisi itu harus jelas arah dan komunikasinya, jangan asal gabung doang. Apalagi soal luar negeri, kita juga harus mikirin jangka panjangnya. Benar, kalau enggak ya bakal kejadian lagi. Baru jalan udah tumbang. Jadi kesimpulannya, Kabinet Sukiman itu punya niat baik, tapi hancur karena nggak solid dan blunder politik luar negeri. Nah, koalisinya tuh rapuh. Terus langkah blunder mereka dengan condong ke blok barat itu bikin semuanya jadi makin ribet. Nah, politik itu tentang kerjasama, bukan soal siapa yang paling dominan. Nah, sejarah itu pelajaran, bukan hafalan, biar kita nggak ngulang kesalahan yang sama. Betul tuh. Jadi sekian dulu obrolan kita tentang Kabinet Sukiman. Kalau suka gaya kita, kasih bintang 5 ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Ciao. Ngày vô nhà thương, đêm ngày vô nhà thương, đêm ngày vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là